Assalamualaikum semuanya. Perang bisa datang karena banyak alasan, dan setiap orang yang melakukan perang tersebut tidak akan pernah tahu apakah dia berada dalam posisi yang benar atau salah. Bagi mereka yang berperang, kubunya adalah yang paling benar. Itu juga yang terjadi pada perang kartel di Meksiko yang mempertemukan antara kartel independen Acapulco dan La Barredora. Perang tersebut adalah bagian dari konflik yang kompleks dan penuh kekerasan untuk mengendalikan perdagangan narkoba di Meksiko. La Barredora adalah istilah yang mengacu pada kelompok pembelaan diri atau kelompok saingan yang dibentuk untuk menentang independen Acapulco, khususnya di negara bagian Tabasco dan wilayah lain di mana kartel tersebut berupaya mendirikan kelompoknya. Kelompok La Barredora berupaya membersihkan wilayah dari pengaruh independen Acapulco dan kelompok kriminal lainnya. Meski keberadaan dan tindakannya juga menuai kontroversi. Kontroversi yang dimaksud adalah kartel tersebut dianggap tidak tahu diri dengan kekuatan yang baru tumbuh, tapi sudah berani untuk menentang kartel-kartel besar dengan cara baru yang belum pernah dilakukan kartel-kartel lain sebelumnya. Sebentar lagi, saya akan menjelaskan apa yang saya maksud sebagai cara baru itu. Peperangan antara independen Acapulco dan La Barredora telah menyebabkan bentrokan hebat yang menyebabkan banyak kematian, perpindahan penduduk, dan suasana ketidakamanan di daerah yang terkena dampak. Pihak berwenang telah berupaya untuk campur tangan dalam perang itu, meskipun mereka sering menghadapi tantangan besar akibat korupsi, kurangnya sumber daya, dan kompleksitas fenomena perdagangan narkoba di Meksiko. Konflik itu hanyalah salah satu bagian dari gambaran yang lebih luas mengenai kekerasan terkait narkoba di Meksiko, yang melibatkan banyak kartel, penegak hukum, pemerintah, dan masyarakat sipil. La Barredora adalah sebuah geng kriminal yang bermarkas di Acapulco, Guerrero, dan wilayah sekitarnya di Meksiko. Kelompok kriminal itu muncul sebagai kelompok yang memisahkan diri dari kartel Beltran Leyva. Awalnya, kartel Beltran Leyva beroperasi di kota Acapulco, tetapi kelompok tersebut tidak lagi hadir di kota Acapulco setelah militer Meksiko menembak mati bos utama kartel tersebut, yaitu Arturo Beltran Leyva. Pada bulan Desember 2009, saudaranya Hector Beltran Leyva mengambil alih salah satu faksi kartel tersebut dan menyatakan perang terhadap Edgar Valdez Villarreal yang telah lama menjadi tangan kanan Arturo. Tetapi proses pergantian kekuasaan tersebut tidak berjalan dengan lancar. Banyak anggota yang fanatik dengan pemimpin sebelumnya dan menganggap bahwa Hector tidak memiliki pandangan yang sama dengan tujuan awal didirikannya kartel. Di tengah perselisihan tersebut, satu kelompok yang berada di Acapulco memisahkan diri dan membentuk kelompok kriminal mereka sendiri yang diberi nama Kartel Independen Acapulco. Namun, dalam beberapa minggu, kelompok tersebut juga terpecah membentuk saingan baru yang dikenal sebagai La Barredora. Jadi, perpecahan di antara kartel itu memang sudah biasa, dan perpecahan hanya akan menciptakan ego baru dan perang yang tidak kunjung berakhir. Walaupun Villarreal Valdez yang adalah bos kartel dari independen Acapulco ditangkap oleh polisi federal Meksiko pada bulan Agustus 2010, kekerasan antara kelompok-kelompok tersebut untuk menguasai Acapulco terus berlanjut. Pemimpin La Barredora yang dijuluki sebagai El Cremas sangat ambisius dengan kartelnya. Ia mengatakan bahwa La Barredora dalam beberapa tahun akan menguasai seluruh Meksiko. Daerah operasi La Barredora berpusat di daerah pelabuhan Acapulco. Tidak mudah bagi La Barredora untuk mengalahkan independen Acapulco yang juga merupakan cabang dari kartel Beltran Leyva dan memiliki hubungan dengan kartel Sinaloa.
Jadi, saat saya mengatakan bahwa La Barredora telah menggunakan taktik baru adalah saat mereka melakukan teror, mereka sering memalsukan identitas mereka sendiri dengan mengaku sebagai kartel Del Noreste ataupun kartel CJNG. Pengamat kartel menganggap bahwa hal itu adalah taktik baru untuk menyulut perang selain video teror yang biasa dilakukan kartel. Jadi, La Barredora kerap membuat video-video seram dengan orang-orang sipil yang tidak bersalah dan mengaku dirinya sebagai kartel-kartel besar. Sehingga akibat pengakuan palsunya itu membuat kartel CJNG yang terkenal kejam pun turun gunung. Pada September bulan ini, sebuah video mulai beredar di jejaring media sosial yang memperlihatkan interogasi terhadap dua orang yang berlutut dengan tangan terikat ke belakang dan mata yang tertutup. Sementara dua orang dengan senjata serbu berpakaian hitam dan bertopi berdiri di belakangnya. Dua pria yang berlutut dan matanya ditutupi kain itu diduga berasal dari kartel La Barredora. Videonya berdurasi 2 menit 49 detik. Video direkam pada siang hari di sebuah tempat seperti lahan kosong dengan sebuah bangunan di belakangnya. Video dimulai dengan dua orang yang sedang berlutut tersebut diinterogasi. Dalam bahasa Indonesia, interogasinya seperti ini. Apa pekerjaanmu? Saya tidak bersalah. Saya tidak suka hal-hal buruk. Dia mengatakan kepada saya dia adalah seorang mata-mata dari Pesquezo dan bahwa dia telah berpartisipasi dalam aksi pembunuhan dari seseorang dari kantor kejaksaan yang ditinggalkan tergeletak di jalanan. Kenapa kamu mengaku sebagai CJNG? Saya tidak tahu. Semua yang kami lakukan adalah perintah Lik Thomas. Kami hanya menjalankan perintah. Setelah mengatakan itu, Sicario dengan parang yang panjang datang dari samping kanan, mendekat ke pria yang berlutut. Sicario itu memegang kepala korban dan lalu menggoroknya. Parang itu sangat tajam. Sicario itu dengan mudah memutuskannya. Setelah terpotong, Sicario itu lalu menunjukkannya ke kamera. Setelah itu, video berpindah ke orang kedua. Orang kedua mendapatkan perlakuan spesial di mana dia dipukuli terlebih dahulu oleh si pemegang parang. Korban kedua tidak memperlihatkan respon apapun. Ia hanya diam saat menerima serangan-serangan itu. Si perekam mulai mendekat ke pria kedua. Di sana si perekam terdengar mengolok-olok korban kedua. Setelah itu, si pemegang parang lalu melakukan hal yang sama seperti korban pertama. Yang membedakan hanyalah saat kepala lepas dari tubuh korban, si pemegang parang melempar dan menendang kepala itu. Setelah klip awal tersebut, video berpindah ke suatu tempat di pinggir jalan, di mana terlihat potongan-potongan tubuh diletakkan dengan tas berwarna hitam dan sebuah kertas karton yang ditulis oleh kartel 4 huruf, yang berarti adalah CJNG yang ditujukan untuk nama-nama petinggi La Barredora. Di klip itu, video direkam dari dalam mobil. Potongan tubuh itu sudah mulai berwarna kebiruan dan tidak ada cairan darah yang dapat terlihat, yang mengindikasikan bahwa kejadian di klip kedua terjadi beberapa hari setelah klip pertama. Menurut laporan yang belum dikonfirmasi oleh pihak berwenang, interogasi dan eksekusi itu terjadi di kota Maddia, Acapulco. Itulah sedikit cerita dari perang kartel yang ada di Meksiko. Sebuah gambaran kepelikan dari sebuah negara yang membuat kita lebih bersyukur tinggal di negara Indonesia. Jauhi narkoba sebisa mungkin. Tetaplah aman dan saya akan menemui kalian pada kesempatan berikutnya. Terima kasih sudah menonton.